dia punya rumah. Kan dulu orang rumah tongkatnya tinggi. Nah, tongkatnya tinggi. Jadi anak-anak bisa main guli di bawah kolong rumah. Dia orangnya berjual gambung. Jadi kalau masaki gambung, nanti sudah masak dijual. Rupanya entah macam mana pas menggoreng gambung, ada yang hangus satu. Lalu begitu ngangkat, panas gambung tadi bergulung, jatuh, yang hangus jatuh, bergulung pas masuk ke lubang, kayak lubang terumbul. Main terumbul, masuk ke lubang. Anak-anak di bawah kolong banyak main guli. Melihat gambung ada jatuh, tangkapnya lah. Ali anak-anak tuh ambilnya. Sekalinya orang tua ini pelit, Pak. Melihat anak berebut di bawah, turun dikejarnya pakai sukrinjing tuh. Kata nenek, mana gambung kok? Berlari anak-anak tuh, kata kekanakan, kabur katanya. Habis tahambur larian. Hebat anak-anak larinya, ada satu arah, mencar. Jadi nenek tua ini bingung dia, kemana mengejar? Kejar yang ke sana, kalau yang ke sana bawa. Kejar ke sana, kalau yang ke sana dia pencar. Sudahnya kata orang tua, serinjing gembung hangit pulang. Aku bakapungi anak orang nih, ya kalau dapat yang di atas hangus lagi nanti. Akhirnya kata orang tua, biarlah, ya Allah, ikhlas aku menyedekahkan gambung sebiji itu karena Allah, naiklah. Rupanya lama-lama meninggal orang tua itu. Ada yang bermimpi, orang kampung tuh melihat orang tua ini digiring masuk ke dalam neraka. Sekalinya tiba-tiba terbang gambung hangit menutup pintu neraka. Kata malaikat, di mana kau datang? Inilah kata gambung yang pernah disedekahkannya. Berapa biji? Sebiji. Kata malaikat, gampang, pintu neraka kan banyak. Pindah lagi ke yang sebelah, terbang lagi gambung tuh. Cuma kan sejarah gambung hangit terbang tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memberi oleh Allah kepada seseorang sebanyak 5 macam kecuali sudah Allah siapkan 5 macam kebaikan untuk balasan. Yang pertama kemarin, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu az-ziyadah. Tidak memberi oleh Allah akan seseorang akan bersyukur kepada nikmat yang sudah Allah berikan, kecuali sungguh
sudah menyiapkan ya Allah untuknya akan tambahan yang lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, tidak memberi Allah akan seseorang mau berdoa kecuali Allah sudah menyiapkan baginya akan diperkenankan. Maka Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah olehmu kepadaku, maka akan aku kabulkan. Yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufran. Tidak memberi ya Allah akan seseorang akan pengampunan, akan meminta pengampunan, kecuali Allah sudah menyiapkan untuknya akan pengampunan itu. Jadi kalau kita hamba senantiasa meminta ampun kepada Allah, maka ampunan itu sudah disiapkan oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun olehmu sekalian akan Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu yaitu ahli pengampunan. Allah maha besar pengampunannya. Maka itu orang yang senantiasa membaca istighfar bukan hanya dosa yang diampuni, tapi juga termasuk pintu rezeki. Keberkahan selalu datang, kemuliaan selalu berpihak kalau kita ini senantiasa menetapi istighfar, minta ampun kepada Allah setiap saat. Karena hari ke hari kita ini kadang ada salahnya, karena memang kita orang awam ini selalu ada salah. Terkadang tidak ada hari tanpa melakukan kesalahan. Maka itu tidak ada hari kecuali kita istighfar kepada Allah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, beliau suatu saat kepingin sangat mau berjalan ke satu kampung. Padahal tidak ada pemilih, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Tapi beliau ingin sampai di satu kampung itu kemalaman, ikutlah sembahyang berjamaah di masjid. Habis Isya rencana mau izin nginap di masjid, tapi tidak dibolehkan. Karena orang asing tidak boleh nginap di masjid tanpa tahu siapa dia. Takutnya kalau ada yang bermasalah, jadi pengurus masjid tidak izinkan. Lalu duduklah beliau di luar, di tepi pagar masjid. Nah, ada orang di seberang itu, rumahnya lumayan besar. Apa usahanya? Warung kopi kalau sekarang nih, tempat menjual kue pagi dan air minum. Walaupun yang diminum teh, ngopi juga namanya. Makanya ada orang bilang, aku tidak buka warung teh, dede. Yang ada masih warung kopi. Sekalipun itu teh telur, di situ teh manis, tapi yang timbul namanya warung kopi. Padahal boleh kita cek orang yang minum tuh, paling berdua bertiga ngopi, yang lain teh manis. Kadang teh tawar cuman, teh telur, Milo, teh es, tapi ngopi juga biasanya. Nah, jadi kalau istilah sekarang punya warung kopi. Akhirnya yang tuan rumah melihat ada orang asing duduk di tepi pagar masjid. Lalu didekati,
Bertanya mau ke mana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya jalan-jalan tidak tahu mau ke mana. Pokok mau ke kampung ini, cuman kemalaman. Saya nak nginap, tidak ada punya kawan. Hotel mana ada zaman dulu, apalagi di kampung. Akhirnya kata orang itu, sudahlah, sempian istirahat di rumah saya. Rumah saya lumayan besar, bisa untuk sempian istirahat untuk melanjutkan perjalanan besok hari. Akhirnya masuklah ke rumah. Imam Ahmad bin Hanbal ini biasa sudah, beliau senantiasa bangun malam, beribadah malam. Kata Imam Syafi'i, pernah suatu saat terkumpul dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Yahya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i memperhatikan Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap malam itu sembahyang malam mulai habis isya sampai azan subuh. Pagi ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang kau dapatkan tadi malam semalaman sembahyang? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya alhamdulillah dapat mengkhatamkan Al-Quran sebiji. Jadi biasa beramal. Jadi di rumah orang tuh beramalnya beliau tidak spesial, berbaring tapi tidak tidur. Tapi sidin sambil memperhatikan orang rumah tuh, dikira orang rumah tamu ini tidur, padahal tidak. Beliau tidak bisa tanpa amal di setiap malam. Jadi beliau memperhatikan yang punya rumah itu, kalau dia membuat roti, mengangkat roti, menyalin roti, ma'adun roti, baca astagfirullahaladzim, berdiri astagfirullahaladzim. Pokoknya yang di mulutnya selalu kedengaran astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah terus. Sekalinya pagi Imam Ahmad bin Hanbal bertanya habis sholat subuh, nenek sudah berapa lama mengamalkan itu istighfar? Kata nenek orang tua tersebut itu sudah puluhan tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang sampeyan rasakan daripada kesan istighfar itu? Apa yang beliau rasakan? Keutamaannya tuh karena istighfar terus menerus. Kata beliau, tidak ada doaku kecuali dikabul Allah. Apa yang kuinginkan berdoa, Allah kabulkan. Kecuali ada satu, kata orang tua, yang sampai saat ini Allah belum menjawab doa saya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa doa sampeyan, Nek? Kata nenek tua itu, saya berdoa sudah puluhan tahun agar saya ini jangan mati sebelum dipertemukan dengan orang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal, kaget. Pantas, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya kayak kena sedut datang ke sini. Rupanya berkah istighfar orang tua ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, nih yang sampeyan cari ialah saya. Kaget orang tua tuh. Ternyata kita senantiasa membaca istighfar, kemuliaan Allah kirimkan masuk ke rumah kita. Kalau begitu, tanpa hari, tanpa istighfar, tidak ada hari yang kosong daripada istighfar kepada Allah. Maka senantiasalah kita memperbanyak astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi. Atau yang manakah? Astagfirullahaladzim kah? Terserahlah. Ya, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih bisa juga. Kalau di dalam kitab apa kemarin ya, di ujung kitab tuh, sebelum tidur bagus membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali.
Cuman saya khasiatnya lupa apa kemarin. Nah, tidak ada al-azim gitu. Di kitab yang itu tidak ada al-azim. Cuman yang biasa kita baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, di kitab itu tidak ada al-azimnya. Langsung saja astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau kita ikut itu jangan ditambah, nanti yang nambah di lain tempat saja. Jadi kalau hendak tidur bacanya astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Nanti katanya diamankan Allah daripada kejahatan di malam itu, termasuk kecurian. Anak guring baca 21 kali, insya Allah dia tidak akan kecurian. Tapi sebelum tidur rumah dikunci dulu. Jangan pulang baca 21 kali bismillah. Ada kunci, itu ada ikhtiar namanya. Ikhtiar dulu, kita usaha dulu. Motor masukkan ke rumah, kuncinya dicabut, disimpan. Nanti rumah dikunci, begitu berbaring baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, diamankan Allah. Masuk ke rumah baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak bisa ikut. Tapi kalau masuk ke rumah kada bismillah, syaitan berhambin di pundaknya. Jadi senantiasa dibisiki ke kuping agar dalam rumah tangga tanpa hari tanpa ada pertengkaran. Sikit salah bertengkar, sikit salah bertengkar. Kadang cakap marah-marah, kadang merengut. Syaitan empat. Coba kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan dia bisa masuk. Paling di lubang dia ngintip, di ujung jendela, karena kita baca bismillah. Tapi kalau tidak baca bismillah, nanti syaitan bisa ikut kita. Nah, kemudian katanya kalau kita duduk di satu tempat, dalam kitab Sayyid Salikin itu disuruh, Nabi menyuruh baca selawat, baca bismillah, baca selawat. Jadi siapa orang membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam duduknya tuh, maka akan diselamatkan Allah daripada diribah orang. Jadi supaya orang jangan meribah kita, kan kalau orang meribah kan kasihan orang, nambah dosa. Nah, kita bacakan gitu. Jadi orang pada bersemangat karena Allah kirim malaikat untuk menjaga agar kita jangan diribah orang. Nah, kadang-kadang orang ini suka membaca kesalahan orang. Yang bikin masalah itu kita ini suka mengurus dapur orang. Nah, itu yang jadi masalah. Maunya kita mengurus dapur masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ada usah masuk ke wilayah dapur orang. Dapur kita aja yang kita urus. Terkadang kita ini sibuk mengurus panau kawan. Awak berkurap. Orang berpanau baru 3 bulan, awak 3 tahun dah. Padahal kan kurap tidak lebih baik daripada panau. Kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa tidak ada ganggu, orang baru tertidur sebentar, awan bergeruk, berguyangan rumah kebangun ya, ke kamar guringnya. Nah, artinya apa? Kita yang selalu mengurus dapur orang tidak lebih baik daripada orang itu. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, apa kata Nabi? Lau akhta'tum hatta tablugha fatayakum as-sama
jikalau melakukan kesalahan oleh kamu sehingga sampai oleh kesalahan-kesalahan kamu itu ke langit, sekalinya sudah sampai ke langit kesalahan itu, summa tubtum, kemudian bertaubat kamu, kata Nabi, lataballahu alaikum, niscaya menerima taubat ya Allah atas kesalahan kamu, walaupun dosa sudah sampai ke langit, tapi kita minta ampun, dihapus. Walau sudah diantar, dosa itu diantar malaikat dan sampai ke langit, tapi kita bertaubat, jatuh, lenyap, terhapus. Itulah rahmat namanya. Padahal kita tidak melakukan dosa besar sudah, tapi karena bertaubat, lebur dengan rahmat Allah. Itulah rahmat namanya. Melakukan dosa lama, puluhan tahun, berubah hatinya 100%, lalu bertaubat, yang 10 tahun lebur dosanya. Padahal baru saja dia bertaubat, baru setengah jam langsung runtuh. Itu kan kalau dihitung-hitung gawian kada setimpal belum. Dosanya banyak, tapi kalau sebentar cuma bisa terhapus. Itu rahmat namanya. Sama dengan tadi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kerjanya cuma sebentar, tapi pahalanya pun sebesar itu. Itu rahmat namanya. Makanya kita ini selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wala yu'tihi at-taubata illa waqad a'adda lahu al-qabul. Tidak memberi ia Allah akan orang, tidak memberi atau bata akan bertaubat, illa waqad a'adda lahu al-qabul. Ternyata orang bertaubat itu diterima. Maka kalau ada orang sudah taubat, lalu kita sebut-sebut, kita ribah, kita katanya tidak akan mati kecuali akan melakukan seperti yang dilakukannya. Makanya kalau ada orang itu banyak dosa di masa lalu dia bertaubat, jangan disebut-sebut lagi. Kalau kita masih mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut padahal orang dah taubat, maka dia tidak akan mati kecuali dia mengerjakan seperti yang pernah dikerjakannya. Itu hati-hati kita. Yang enaknya itu jangan menyebut aib orang selesai, karena kita tidak tahu orang ini taubat ke sudah belum kah. Kalau dia sudah taubat, awak kena. Makanya Nabi az-zambu syukmun ala ghairi fa'ilihi. Dosa itu, kalau ada orang melakukan dosa, itu orang lain kena sialnya. Apa tidak sial? Wa inirtaba asima. Dan jika kita riba, kita berdosa. Ada lagi situ. Apabila kita caci, kita tidak akan mati kecuali melakukan seperti dia. Maka itu orang bertaubat sesungguhnya Allah terima. Nah, kita tidak tahu yang mana yang sudah bertaubat yang diterima Allah. Maka kalau kita meribah dia, itu berbahaya. Maka itu aman, jangan sibuk memikirkan perihal orang, tapi pikirkanlah perihal kita masing-masing. Kemudian tertulis haulal arsi, di sekeliling aras, qabla an takhluqad dunya, pada sebelum bahwa dijadikan akan dunia ini sudah ada tertulis
dikeliling aras bi arba'ati alafi amin dengan 4.000 tahun. 4.000 tahun sebelum dunia dijadikan Allah. Sebelum dunia dijadikan Allah, 40 tahun sebelum 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan, sudah ada tulisan di sekeliling aras. Apa tulisannya? Wa inni laghafarun liman taba. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, yaitu sungguh ahli pengampunan. Siapa yang diampuni? Liman taba, kepada orang yang taubat, yaitu orang. Pokok siapa taubat, Allah ampuni. Wa amana wa amila sholihan summah tada, dan beriman ia, beramal soleh ia, kemudian menerima petunjuk ia. Makanya kita senantiasa minta petunjuk dari Allah, jangan kehilangan petunjuk. Yang kelima, wala yu'tihi as-sadaqata. Yang keempat, wala yu'tihi as-sadaqata illa waqad a'adalahu at-taqabbul. Tidak memberi oleh Allah akan seseorang akan sifat bersedekah, sehingga dia selalu bersedekah karena Allah memberinya. Illa waqad a'adalahu at-taqabbula, kecuali sungguh mempersiapkan ia Allah untuknya akan takabbul, akan diterima. Jadi setiap sedekah yang selalu kita berikan, yakin sedekah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qalallahu yaumal qiyamati abdi rajautani falan akhiraka haramtu jasadaka alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bermula seorang hamba yang bersedekah, yaitu hamba dengan satu sedekah, tabtari yang mengharap, yaitu abad. Itu hamba mengharap dia wajhallahi, akan keridaan Allah. Illa waqad a'adda, illa qalallahu, kecuali berfirman oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Apa kata Allah? Abdi rajautani, hambaku mengharap ia akan aku, falan akhiraka, maka tidak akan meremehkan aku akan engkau. Kalau bersedekah mengharap ridha Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan sedekah yang pernah kita berikan. Lalu apa? Haramtu jasadaka, kata Allah, aku haramkan jasadnya engkau alan nari, atas sentuhan api neraka. Kalau sudah diharamkan Allah sentuhan api neraka, luar biasa. Wadkhul min ayyi abwabil jannah, dan masuklah oleh engkau daripada mana jua pintu-pintu surga syi'ta, yang menghendaki engkau. Maka itu sedekah menjauhkan dari murka Allah. Sedekah yang kita berikan mengharap ridha Allah itu penghalang masuk dalam neraka. Ada kisah, saya masih kecil dapat kisah itu.
Ada katanya di zaman dulu orang tua ini perempuan, dia punya rumah. Kan dulu orang rumah tongkatnya tinggi. Nah, tongkatnya tinggi. Jadi anak-anak bisa main guli di bawah kolong rumah. Dia orangnya berjual gembung. Jadi kalau masaki gembung nanti sudah masak dijual. Rupanya entah macam mana pas menggoreng gembung ada yang hangus satu. Lalu begitu ngangkat panas gembung tadi bergulung, jatuh, yang hangus jatuh, bergulung pas masuk ke lubang, kayak lubang terumbul. Main terumbul masuk ke lubang. Anak-anak di bawah kolong banyak main guli, melihat gambung ada jatuh, tangkapnya lah ali anak-anak tuh, ambilnya. Sekalinya orang tua ini pelit bang, melihat anak berebut di bawah, turun dikejarnya pakai sukrinjing. Kata nenek, mana gembong kok? Berlari anak-anak tuh, kata kekanakan, kabur katanya. Habis tahambur larian. Hebat anak-anak larinya, ada satu arah, mencar. Jadi nenek tua ini bingung dia, kemana mengejar? Kejar yang ke sana, kalau yang ke sana bawa. Kejar ke sana, kalau yang ke sana dia pencar. Sudahnya kata orang tua, serinjing gembung hangit pulang. Aku bakapungi anak orang nih, ya kalau dapat yang di atas hangus lagi nanti. Akhirnya kata orang tua, biarlah, ya Allah, ikhlas aku menyedekahkan gambung sebiji itu karena Allah, naiklah. Rupanya lama-lama meninggal orang tua itu. Ada yang bermimpi, orang kampung tuh melihat orang tua ini digiring masuk ke dalam neraka. Sekalinya tiba-tiba terbang gambung hangit menutup pintu neraka. Kata malaikat, di mana kau datang? Inilah kata gambung yang pernah disedekahkannya. Berapa biji? Sebiji. Kata malaikat, gampang, pintu neraka kan banyak. Pindah lagi ke yang sebelah, terbang lagi gambung tuh. Itu makan sejarah gambung hangit terbang tadi tuh. Itu baru begitu. Apalagi kalau pemurah yang sesungguhnya, yakinlah as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah disayang Allah sekalipun tidak alim, apalagi kalau alim. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah, dapat meningkatkan selalu amal ibadah kepada Allah, sehingga kita diselamatkan Allah dunia dan diselamatkan akhirat. Husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.